Halo, bertemu lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Tapi sebelum masuk ke perbandingan trigonometri, kita harus mengenal dulu, yaitu istilah pi. Nah, pi yang biasa kita kenal itu nilainya adalah 3,14 atau mendekati 22/7. Nah, tapi di dalam trigonometri, pi ini berbeda. Jadi, pi dalam trigonometri adalah sama dengan setengah putaran dari suatu lingkaran. Jadi, pi itu setara dengan 180 derajat. Sehingga kalau ada 2 pi, ya berarti 2 dikali 180 yaitu 360 derajat. Atau dalam lingkaran atau dalam sudutnya jika digambarkan, ini adalah pi. Sudut ini adalah sudut pi. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita udah punya segitiga siku-siku di sini, di mana segitiganya adalah segitiga ABC dengan sudut alfa di sudut A, dan panjang AB adalah C, panjang BC adalah A, dan panjang AC adalah B. Ini kenapa? Karena B ini berhadapan dengan sudut B, jadi sudut B berhadapan dengan sisi B. Nah, atau bahasa lainnya, sisi miring ini dapat disebut hipotenusa, lalu yang C ini atau AB dapat kita sebut sebagai sisi samping, dan BC atau A dapat kita sebut sebagai sisi depan. Nah, dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada aturan di mana sin alfa atau sinus alfa itu sama dengan sin alfa sama dengan A per B. A per B, atau dapat ditulisnya kalau saya itu depan per miring. Karena ini miring, atau bahasa matematikanya adalah hipotenusa. Kalau saya nyebutnya miring ya. Nah, lalu ada cos. Cos alfa, untuk cos itu adalah C per B, dimana C itu adalah samping, B itu adalah miring. Jadi tulisnya itu di sini sa per mi. Nah, yang terakhir ada tan atau tangan. Tangan dari alfa sama dengan A per C, atau A per C itu adalah depan per samping. Jadi di sini tulisnya D per sa. Nah, ini adalah aturan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau saya dulu ngafalinnya itu adalah demi, sami, desa. Jadi sin cos tan. Jadi kalau sin alfa itu demi, de per miring, depan per miring, depan per miring. Ingat sudutnya yang ini ya. Jadi ini itu depan dari perspektif sudutnya. Terus kalau cos alfa itu adalah sami, samping per miring, lalu ada tangan depan per samping. Depan per samping. Nah, selain itu ini udah ada sin, cos, dan tan. Nah, ini kita hapus segitiganya boleh ya. Nah, sin, cos, tan itu dia ada lagi lawannya, yaitu ada yang namanya kotangen atau ditulisnya COT. Ini adalah lawannya dari tangan, yaitu 1 per tan alfa. Nah, ini sama dengan, kalau tan alfanya adalah depan per samping, maka 1 per tan alfanya adalah samping per ini dulu ya. Kalau tan alfanya adalah A per C, maka kotangan alfanya adalah C per A. Begitupun dengan ini ya. Jadi dia sama dengan samping per depan. Nah, ini lawannya dari tangan. Apa lawannya dari sinus? Kalau lawannya dari sinus itu ada yang namanya kosekan, ditulisnya CSC, kosekan. Nah, kosekan ini adalah 1 per sinus alfa. Jadi sinus alfa tadi A per B, maka di sini adalah B per A, atau miring per depan. Nah, ada lagi yang terakhir, lawan dari kosinus. Lawan dari kosinus adalah sekan, ditulisnya dengan SEC. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan
tadi cos alfa sama dengan C per B. Berarti di sini B per C, di mana B per C itu adalah miring per samping. Nah, ini sebenarnya yang perlu dihafal hanya 3 ini, karena untuk kotangan, kosekan, dan sekan mengikuti dari sin, cos, dan tan. Kalau sin, cos, tannya udah hafal, otomatis kotangan, kosekan, dan sekannya juga ikut hafal. Nah, itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang kita ada contoh untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita punya segitiga siku-siku di sini, panjangnya misalnya di sini 5, di sini 12, di sini 13. Nah, di sini ada alfa. Nah, pertanyaannya biasanya yang muncul adalah sin alfa sama dengan berapa, cos alfa juga berapa, dan tan alfa itu juga berapa. Nah, seperti yang tadi kita sudah ingat bahwa sin alfa itu adalah depan per miring. Alfanya di sini, depannya 12, miringnya 5, miringnya 13. Kenapa 13 miring? Karena dia satu-satunya yang sisi miring, karena sisi yang tegaknya adalah 5 dan 12. Jadi depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Jadi 12 per 13. Begitupun untuk kosekan, begitupun untuk kosinus. Kosinusnya adalah samping per miring, sampingnya 5, miringnya 13. Jadi 5 per 13. Untuk tangan tadi depan per samping, depannya 12, sampingnya 5. Jadi 12 per 5. Nah, jadi kalau sudah hafal sin, cos, tannya, persoalan perbandingan trigonometri akan menjadi sangat mudah. Nah, kalau ada lagi soal lanjutan, misalnya pertanyaannya itu misalnya adalah kosekan alfanya berapa, terus sekan alfanya berapa, terus ditanya juga kotangannya berapa. Nah, kan kita udah ingat sin, cos, tannya tadi berapa. Untuk kosekan, karena kosekan itu lawannya adalah sinus, berarti tinggal kita balik 12 per 13, jadi 13 per 12. Begitupun untuk sekan itu lawannya kosinus, maka sekan alfa adalah seper cos alfa, di mana cos alfanya 5 per 13, maka sekannya adalah 13 per 5. Untuk kotangannya sama juga, di sini 12 per 5, maka di sini tinggal kita balik aja 5 per 12. Nah, itu untuk contoh soalnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada kartesius. Pada bidang kartesius. Ini ada bidang kartesius, di sini misalnya ada titik P, A, B. Kita tarik di sini, berarti di sini adalah A. Terus di sini juga ada B. Nah, dari titik asal kita bisa tarik garis sehingga terbentuklah segitiga siku-siku yang bisa kita terapkan ilmunya seperti yang tadi. Misalnya kita mau tahu sinus alfa. Sinus alfa itu kan berarti tadi apa? Depan per miring. Depannya memiliki panjang ini adalah dari 0 ke B, berarti panjangnya adalah B per hipotenusa atau sisi miringnya, di mana sisi miring di sini bisa kita dapatkan nilainya dengan rumus Pythagoras, di mana sisi miring adalah alas dikuadratkan ditambah B dikuadratkan. Jadi di sini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi intinya sama pada kartesius, menggunakan prinsip dari prinsip dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dari situ kita bisa dapat mengetahui nilai-nilai sinus atau kosinus. Nilai-nilai sinus atau kosinus yang istimewa, contohnya di sini misalnya 60 derajat. Nah, kira-kira gimana cara kita nemuin nilai dari sinus dari 60 derajat? Nah, kita ingat ya bahwa segitiga sama sisi semua sudutnya berukuran 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Mengetahui nilai sinus dari 60 derajat. Kita belah segitiga ini menjadi 2. Nah, kalau udah terbelah di tengah, sehingga ini siku-siku.
ya kan, karena ini kita buat titik tingginya sehingga ini siku-siku. Maka misalnya panjang dari keseluruhan segitiga ini adalah A, maka karena udah dibelah menjadi di sini hanya setengah A, di sini A. Nah, kita bisa menghitung tinggi dari segitiga ini kan. Jadi tingginya menggunakan hukum Pythagoras. Jadi A kuadrat dikurang 1/2 A dikuadratkan lalu diakarkan. Ini akan sama dengan tingginya. Nah, tingginya berapa? Tingginya adalah A kuadrat dikurang setengah kuadrat, 1/4 A kuadrat. Ini akan sama dengan akar dari 3/4 A kuadrat. Ini sama dengan kita keluarkan, yang bisa kita keluarkan jadinya setengah A akar 3. Jadi tingginya setengah A akar 3. Nah, kita ingat tadi sin 60-nya di sini. Sinus itu tadi depan per miring, depannya tinggi, miringnya A. Tingginya setengah A akar 3, miringnya adalah A. Nah, di sini sama-sama A, bisa kita coret. Jadi sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, dari situlah kita akan mengetahui beberapa nilai istimewa dari sinus dan kosinus yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Sampai situ saja pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.